Di sebuah desa yang sunyi, saat malam turun perlahan dan lampu-lampu minyak mulai redup, angin berhembus membawa bau tanah basah. Di antara pepohonan tua yang berdiri diam, tersimpan sebuah nama yang hanya disebut dengan suara pelan. Wewe Gombel. Bukan sekadar cerita pengantar tidur, bukan pula sekadar mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Legenda ini hidup dan dipercaya masih mengawasi. Konon, nama Gombel berasal dari sebuah tempat di Semarang. Sebuah bukit yang dahulu sunyi, lebat, dan jarang disentuh manusia. Di sanalah, menurut cerita orang tua dulu, sosok ini pertama kali terlihat. Bukan sebagai monster, bukan sebagai makhluk buas, tapi sebagai seorang wanita. Ia adalah seorang istri. Hidup sederhana, berpakaian kebaya lusuh, menunggu suami yang jarang pulang. Namun cinta yang ia jaga berubah menjadi luka. Suaminya berselingkuh, ia difitnah, dihina, dipukul, dan akhirnya diusir. Malam itu, air matanya jatuh lebih deras dari hujan. Dan dalam keputusasaan, ia memilih mengakhiri hidupnya. Namun kematian bukanlah akhir. Rasa sakit, pengkhianatan, dan amarah yang tak tersampaikan menjelma menjadi sesuatu yang lain. Di bawah cahaya bulan yang pucat, rohnya bangkit. Bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai bayangan yang menunggu. Wujudnya tinggi, kurus, rambutnya kusut menjuntai panjang, matanya menyala merah dalam gelap, tubuhnya pucat seperti tanah kuburan. Dan konon, payudaranya panjang menjuntai, hingga hampir menyentuh tanah. Ia tidak berlari, ia tidak berteriak, ia hanya berdiri dan mengawasi. Wewe Gombel sering dikaitkan dengan pohon besar, terutama pohon beringin tua. Lubang-lubang gelap di batangnya, konon menjadi tempat ia bersembunyi. Di sanalah ia menunggu. Bukan semua anak, hanya mereka yang merasa tidak dicintai. Banyak cerita bermula dari sini. Seorang anak yang sering dimarahi, diabaikan, atau merasa sendirian. Suatu malam, ia menghilang, tidak ada suara pecah, tidak ada teriakan, hanya jendela yang terbuka perlahan, dan angin malam yang masuk tanpa permisi. Namun anehnya, anak-anak yang diculik ini tidak ditemukan dalam keadaan terluka. Mereka sering ditemukan keesokan harinya, tertidur di bawah pohon besar seolah-olah ada yang menjaga mereka. Konon, Wewe Gombel tidak menyakiti anak-anak itu, ia merawat mereka, menggendong mereka dan menimang mereka. Sampai orang tua mereka sadar dan menyesal. Jadi, apakah ia benar-benar jahat? Atau hanya sosok ibu yang kehilangan segalanya? Mata merahnya bukan hanya amarah, tapi luka yang belum sembuh. Ia tidak membenci anak-anak, ia membenci orang tua yang lupa bagaimana mencintai. Malam semakin dalam, hutan kembali sunyi, tak ada sosok, tak ada bayangan. Namun jika suatu hari, anakmu tiba-tiba menghilang sesaat dan angin membawa bau tanah basah, jangan langsung menyalahkan kegelapan. Mungkin ada sesuatu di atas pohon tua itu yang sedang menjaganya. Dan berbisik, "Aku hanya meminjamnya."